Selamat sore, saya Robi dari Raja Wali 3D. Kali ini kita akan berbicara kembali mengenai ventilator atau resusitator. Pada masa pandemi ini, kita membutuhkan banyak ventilator dan kita butuh dalam waktu yang cepat supaya bisa ditaruh di berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Karena kita butuh dalam jumlah banyak, maka ventilator itu sebaiknya murah. Kemudian, karena kita juga butuh cepat, kita harus membuat ventilator yang mudah dibuat dan bisa dimass product. Di samping itu, kita berusaha membuat sebuah ventilator yang bisa dioperasikan di berbagai tempat. Kalau Anda lihat di video kami sebelumnya, Anda bisa melihat bahwa saya berusaha untuk membuat sebuah ventilator berbasis AmbuBag seperti ini, atau tepatnya disebut resusitator. Kemudian resusitator ini sekarang sudah berubah bentuk menjadi demikian. Sebetulnya dalamnya sama saja, hanya ini ditambah casing dan ditambah berbagai pelengkap, sehingga bentuknya kelihatan sangat berbeda, tetapi sebetulnya dalamnya sama saja. Mengapa kita memilih AmbuBag? AmbuBag ini adalah sebuah alat yang bisa menghasilkan tekanannya sendiri. Karena dia menghasilkan tekanannya sendiri, maka kita tidak membutuhkan udara bertekanan tinggi supaya alat ini bisa bekerja. Artinya, alat ini bisa ditaruh di rumah sakit yang kecil, bisa ditaruh di puskesmas, bisa ditaruh di mobil, karena tidak membutuhkan udara yang bertekanan. Nah, karena itu AmbuBag ini sifatnya lebih praktis dan AmbuBag ini mudah didapat. Awalnya sebetulnya kita ingin membuat resusitator ini menggunakan bilo, tetapi bilonya ternyata sulit untuk didapatkan, sehingga kita memilih untuk menggunakan AmbuBag. Kemudian banyak orang bertanya, bagaimana dengan masalah oksigen? Oksigen bisa kita masukkan di input AmbuBag di sini. Dan kita sudah mencoba bahwa alat ini bisa menghasilkan oksigen yang konstan hingga mencapai 80%, 90%, yang sebetulnya kita nggak perlu untuk sampai ke konsentrasi setinggi itu. Kita hanya butuh 50%, dan kita sudah mencoba, ternyata bisa mencapai kadar oksigen yang stabil dalam waktu yang cukup lama. Setelah membuat prototipe yang pertama, kami kemudian bergabung dengan PT YPTI dan PT Swayasa Prakarsa dari UGM Jogja. Kami juga dibantu oleh Stekhok dari UGM, dari ATMI, dari Dr. Sajito. Kemudian setelah alat itu kami kembangkan, alat ini kami ujikan di BPFK, pertamanya di BPFK Solo, kemudian di BPFK Surabaya. Saat ini ventilator ini atau resusitator ini sudah lulus uji dari BPFK Surabaya, dan kami sedang dalam proses membuat 10 unit untuk uji klinis. Saat ini kami akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam resusitator ini. Sekarang kita akan coba hidupkan resusitator ini. Kita power on. Sistem akan booting. Oke, ini adalah layar utama. Layar utama ini kita bisa pilih berbagai mode dengan cara memutar knob di sini. Ya, ini layar utama yang ada grafik dan ada keterangan singkat. Di sini lebih banyak grafiknya. Ya, ini kalau putar ke kanan ini adalah angka-angka yang lebih detail daripada yang muncul di layar utama tadi. Ini adalah pengukuran real time begitu. Jadi ini 4 ini berputar begitu, berganti-ganti berputar. Oke, sekarang kita akan coba menjalankan menu volume control atau continuous mandatory volume control di sini. Kita jalankan ini. Ya, sistem akan berjalan. Ini saya putar. Nah, saya putar ke sini.
Pada mode ini gerakan nafas atau irama nafas sepenuhnya ditentukan oleh mesin. Bagaimana cara kita mengkonfigurasi gerakan nafas ini adalah dengan menekan menu, kita masuk ke configuration sini. Kemudian kita bisa lihat bahwa di sini ada CMV volume 400. Di sini ada respiration rate atau frekuensinya 14 nafas per menit ya. Di sini IE rasio 1:2. Bentar, kita tekan lagi. 1:2, kemudian pipnya 4. Angka ini bisa kita ubah-ubah. Misalkan kita ubah volumenya jadi 500. Ya, ini ketika volumenya di geraknya berubah. Oke. Sekarang kita bisa stop di sini. Saat stop pun kita bisa mengubah nilai-nilai tadi dengan masuk pada menu configuration di sini. Kita bisa rubah volume, respiration rate, rasio, dan pipnya. Kemudian kita coba menu yang lain, mode yang lain. Di sini ada mode pressure support. Ya, pada mode ini ventilator atau resusitator ini tidak akan bergerak, namun dia akan menunggu sinyal nafas dari pasien. Jadi di mode ini seluruh irama nafas ditentukan oleh pasien. Ketika pasien menarik nafas, ini saya ketuk di sini ya. Nah, di sini mesin akan atau resusitator ini akan memberikan nafas. Begitu. Saya coba ganti dengan dengan mask di sini ya, supaya alarm tidak bunyi. Pipnya saya nolkan dulu ya, supaya alarmnya tidak bunyi-bunyi. Ini kemudian saya tarik nafas begini ya, gitu, kelihatan akan narik nafas apa. Oke. Ya, begitu. Jadi ketika dia ditekan gini, dia nggak akan ada respon. Ketika dia tarik, nah, responnya ada. Nah, kemudian dua mode ini bisa kita gabungkan. Di sini, ini saya standby dulu. Kemudian saya bisa masuk menu ke run volume control atau CMV plus pressure support. Saya coba jalankan ya di sini. Nah, di mode ini ketika pasien menarik nafas di antara dua nafas, resusitator akan memberi nafas. Ya, begitu. Tetapi kalau pasien tidak ada gerakan atau tidak ada sinyal nafas, maka resusitator ini akan bergerak sesuai irama yang ditentukan di respiration rate-nya. Jadi biasanya pada mode ini kita bisa atur respiration rate-nya, kita turunkan, tetapi IE rasionya kita naikkan begini, supaya jeda nafasnya agak panjang. Ya, ya begitu. Sensitivitas dari tarikan nafas bisa kita atur di sini. Di setting ini spontaneous breath sensitivity di sini. Oke. Kita masih punya satu mode lagi, yaitu mode SIMV atau Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Kita coba ya,
Kita tunggu dulu sampai stabil ya. Pada dasarnya pada mode SIMV ini resusitator akan memberikan nafas mandatori pada jangka waktu tertentu. Namun di sela-sela nafas mandatori ini pasien bisa mendapatkan nafas spontan apabila dia memberikan sinyal. Misalkan di sini ya, kita jalan, nah ini nafas mandatori. Pasien kemudian bisa memberikan nafas spontan begitu. Ya, ini nafas spontan dari pasien. Ya, ini dari nafas. Jadi volume yang diberikan untuk nafas mandatori dan nafas spontan itu berbeda kalau di SIMV. Bisa kita lihat pengaturannya di sini. Nah, di sini ada pengaturan untuk SIMV mandatory volume dan SIMV spontaneous volume. Kemudian respiration rate-nya di sini dan IE rasionya di sini. Selain SIMV digunakan pengaturan pada mode CMV. Jadi kalau kita menjalankan pressure support atau volume control dan pressure support, maka perhitungan timing nafasnya menggunakan timing yang ada di menu ini. Tetapi bila kita menggunakan SIMV, maka perhitungan nafasnya kita menggunakan yang ada di sini. Begitu. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan alarm-alarm yang ada di resusitator ini. Saya akan jalankan mode volume control. Ya, di sini kita punya alarm low pressure ya. Jadi kalau misalkan tes selangnya ini kita lepas, tes selangnya kita lepas begini, ya. Nah, ini akan berbunyi alarmnya. Pressure alarm akan bunyi di sini. Kalau seandainya selang di sini lepas, kalau seandainya selang di bawah ini lepas, coba maaf. Kalau seandainya selang di sini lepas ya, begini, akan bunyi low volume alarm di sini, karena volumenya tidak tercapai yang ke sini. Demikian pula kalau selang di sini lepas, alarmnya juga akan bunyi. Begitu. Jadi ada volume alarm high dan low, kemudian juga ada pressure alarm high dan low. Kalau pressure yang high bagaimana kerjanya ya? Ini misalkan kita tutup begini, nah akan bunyi high pressure alarm di sini. Ini bunyi karena pressure-nya terlalu tinggi, begitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat di menu ya di sini, kita juga bisa setting oksigen alarm. Ini oksigen alarm kita off-kan ya, tapi ini bisa di-on-kan begini. Nah, ini oksigennya bunyi karena kita nggak pakai oksigen di situ. Jadi ini oksigen alarm ini untuk menandakan apabila oksigennya habis. Kemudian alarm yang lain lagi adalah alarm listrik. Ya. Kita coba sekarang. Kita coba copot listriknya, ya. Ya. Di sini akan muncul power outage alarm di sini. Nah, kalau memang listriknya mati, kita bisa matikan alarm ini. Power alarm bisa kita matikan. Ini jalan melalui baterai. Kemudian apabila suatu ketika kita pasang lagi listriknya, ya ini akan jalan lagi normal dan power alarmnya akan kembali dalam posisi on, begitu. Nah, apabila resusitator ini sedang berjalan, maka
Resistor ini akan sulit untuk dimatikan. Contohnya, apabila saya matikan listriknya di sini, ya, ini masih jalan dengan tenaga baterai. Kemudian apabila ini kita matikan saklarnya, resistor pun masih tetap berjalan. Begitu. Hanya dia memberikan alarm di sini. Cara mematikannya gimana? Caranya dengan membuat resistor ini dalam kondisi standby. Nah, dia akan langsung mati. Resistor ini berjalan berdasarkan ambu bag. Kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa di dalamnya ada ambu bag. Ya, ini kita menggunakan ambu bag standar di sini. Ya. Jadi ketika resistor ini kita jalankan, kita bisa lihat bagaimana ambu bag ini ditekan. Nah, saat jalan kita bisa lepas ambu bagnya ini. Begitu. Alarm bunyi karena nggak ada aliran udara di situ. Ketika saya balikan, alarm akan diam. Begitu. Kemudian di sisi ini kita bisa lihat bahwa di sini ada safety valve. Kemudian di sini ada sensor oksigen. Nah, di ujung ini kita lihat kita punya flow sensor di sini dan pressure sensor. Demikian ventilator yang kami desain dan kami buat. Ventilator ini sudah lulus uji BPFK melalui BPFK Surabaya. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk membuat 10 unit ventilator untuk uji klinis. Semoga nanti kami berhasil melalui uji klinis ini dengan baik, dan semoga ventilator yang kami buat bisa membantu menangani masalah corona yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Saya Robi dari Raja Wali 3D. Jangan lupa subscribe pada channel YouTube kami.